Eh, nama saya Fikri dengan NIM 15 2023 27 dari kelas Media Culture and Studies kelas 2. Saya akan membahas Karl Marx dan pemikirannya. Siapa sih Karl Marx? Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, dan revolusioner asal Jerman yang hidup pada abad ke-19. Dia dikenal sebagai bapak pemikir Marxis dan salah satu tokoh terpenting dalam sejarah pemikiran politik dan ekonomi modern. Kontribusi terbesar Karl Marx adalah teori-teorinya tentang kapitalisme, kelas sosial, dan perjuangan kelas. Dia berpendapat bahwa kapitalisme menghasilkan ketidakadilan sosial dan hanya dengan menggulingkan sistem ini, manusia dapat mencapai kebebasan dan kesetaraan yang sejati. Karl Marx lahir pada tahun 1818 di kota Trier, Jerman. Ayahnya adalah seorang pengacara Yahudi yang beralih agama menjadi Kristen agar bisa bekerja sebagai pegawai negeri. Keluarga Marx hidup dalam kemiskinan yang ekstrim, dan hal ini yang mempengaruhi pandangan Marx tentang ketidakadilan sosial dan ekonomi. Marx belajar di Universitas Bonn dan kemudian pindah ke Universitas Berlin untuk menyelesaikan gelar doktornya dalam bidang filsafat. Di sana ia terpengaruh oleh pemikiran Hegel, seorang filsuf terkenal pada masanya. Namun Marx juga bergabung dengan gerakan revolusioner yang menentang pemerintahan absolut Rusia. Pengalaman ini membentuk pemikiran Marx tentang perjuangan kelas dan pentingnya perubahan sosial. Das Kapital adalah karya besar Karl Marx. Das Kapital adalah karya monumental Karl Marx yang membahas tentang ekonomi politik. Buku ini terdiri dari 3 volume dan merupakan hasil kerja keras Marx selama lebih dari 20 tahun. Di dalam Das Kapital, Marx mengkritik sistem kapitalis yang menurutnya tidak adil dan merugikan pekerja. Ia juga mengembangkan teori nilai kerja yang menjadi dasar bagi pemikiran Marxis. Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksinya. Dampak dari Das Kapital sangat besar dalam sejarah pemikiran manusia. Buku ini menjadi salah satu karya terpenting dalam teori ekonomi dan politik. Pemikiran Marx tentang kelas sosial dan konflik antara kelas memiliki pengaruh besar terhadap gerakan sosialis dan komunis di seluruh dunia. Teori dasar Marxisme adalah teori tentang struktur kelas dalam masyarakat, di mana terdapat dua kelas utama, kelas pekerja dan kelas pemilik modal. Kelas pekerja adalah mereka yang menjual tenaga kerjanya untuk hidup, sementara kelas pemilik modal adalah mereka yang memiliki modal dan memperkerjakan kelas pekerja. Konflik antara kedua kelas ini disebut sebagai konflik kelas. Alienasi adalah kondisi di mana kelas pekerja kehilangan kontrol atas pekerjaannya dan merasa terasing dari produk akhirnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kelas pekerja hanya bekerja untuk mencari nafkah, bukan karena keinginan atau minat pribadi. Surplus nilai adalah selisih antara nilai yang dihasilkan oleh kelas pekerja dan nilai yang diterima sebagai upah. Marx berpendapat bahwa surplus nilai ini seharusnya menjadi milik kelas pekerja, bukan dimiliki oleh kelas pemilik modal. Pengaruh Karl Marx pada dunia modern. Karl Marx adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran manusia. Teorinya tentang kapitalisme, kelas sosial, dan eksploitasi telah mempengaruhi banyak gerakan sosial dan politik di seluruh dunia.
Salah satu dampak terbesar dari teori Marx adalah munculnya gerakan sosialis dan komunis. Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata, tanpa adanya kelas sosial yang terbelah antara kaya dan miskin. Ide-ide Marx juga mempengaruhi perkembangan negara-negara seperti Uni Soviet, Tiongkok, dan Kuba yang mengadopsi sistem komunis sebagai ideologi negaranya. Namun, pengaruh Marx tidak hanya terbatas pada gerakan sosialis dan komunis. Teorinya juga memengaruhi perkembangan ekonomi dan politik di seluruh dunia. Konsep-konsep seperti surplus nilai dan alienasi masih menjadi topik penting dalam diskusi ekonomi modern. Di bidang politik, Marx memengaruhi perkembangan teori-teori tentang kekuasaan dan otoritas serta hubungan internasional. Pada tingkat budaya, Marx juga mempengaruhi perkembangan seni dan sastra. Gerakan seni seperti realisme, sosialis, dan sastra proletar berkembang sebagai bentuk ekspresi artistik yang menggambarkan kehidupan kelas pekerja. Marx juga mempengaruhi perkembangan teori-teori tentang media dan budaya populer. Kelas dan konflik. Marx melihat masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama, pemilik modal atau kapitalis dan pekerja atau proletar. Pemilik modal memiliki kekuasaan atas produksi dan mendapatkan keuntungan dari eksploitasi tenaga kerja. Sementara itu, pekerja hanya memiliki tenaga kerja mereka sebagai sumber penghasilan. Kedua kelas ini memiliki tujuan yang bertentangan. Pemilik modal ingin memaksimalkan keuntungan mereka, sedangkan pekerja ingin meningkatkan upah dan kondisi kerja mereka. Konflik antara kelas-kelas ini merupakan dasar dari sejarah manusia dan akan terus berlanjut hingga terjadi revolusi proletar. Revolusi ini akan menggulingkan kapitalisme dan membawa perubahan sosial besar-besaran. Namun, Marx juga menyadari bahwa konflik tidak hanya terbatas pada kelas ekonomi, tetapi juga bisa terjadi antara kelompok-kelompok sosial lainnya seperti ras, gender, dan agama. Dialektika dan materialisme. Dalam pemikiran Marx, mengembangkan konsep dialektika dan materialisme sebagai dasar dari teori sosialisme. Dialektika adalah suatu proses yang terjadi ketika dua ide atau kekuatan bertentangan saling berinteraksi dan menciptakan sesuatu yang baru. Materialisme di sisi lain berfokus pada materi fisik dan dunia nyata, bukan pada ide atau keyakinan. Menurut Marx, dialektika dan materialisme bekerja sama untuk membentuk sejarah dan masyarakat. Contoh konkret dari prinsip dialektika dan materialisme dalam pemikiran Marx adalah konflik antara kelas pekerja dan kelas bourgeois dalam masyarakat kapitalis. Dalam pandangan Marx, konflik ini merupakan hasil dari dialektika antara kepentingan kelas pekerja yang ingin mengambil alih kendali atas produksi dan keuntungan yang dihasilkan oleh kelas bourgeois yang memiliki modal dan kepemilikan pabrik. Konflik ini kemudian memunculkan gerakan sosialis yang ingin mengubah sistem ekonomi kapitalis menjadi sistem yang lebih adil bagi seluruh rakyat. Sosialisme dan komunisme. Menurut Marx, sosialisme adalah tahap transisi menuju masyarakat komunis yang ideal. Pada tahap ini, kepemilikan atas alat produksi beralih dari individu ke negara atau masyarakat secara keseluruhan. Tujuan utama dari sosialisme adalah menghapuskan kelas-kelas sosial dan menciptakan kesetaraan sosial. Sementara itu, komunisme adalah bentuk masyarakat ideal, di mana tidak ada lagi kepemilikan pribadi atas alat produksi,
Semua aspek kehidupan dikendalikan oleh masyarakat secara kolektif. Dalam pandangan Marx, komunisme adalah tujuan akhir dari evolusi sejarah manusia. Perbedaan utama antara sosialisme dan komunisme adalah pada tahap transisi, di mana sosialisme masih mempertahankan beberapa bentuk kepemilikan pribadi atas alat produksi, sedangkan komunisme benar-benar menghapuskan kepemilikan pribadi tersebut. Namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Kapitalisme, kelemahan dan kritik. Karena memandang kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang tidak adil dan merugikan bagi kaum buruh. Menurut Marx, kapitalisme menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang besar antara pemilik modal dan pekerja. Pemilik modal atau kaum borjuis menguasai sumber daya ekonomi seperti tanah, mesin, dan pabrik, sedangkan kaum proletar atau pekerja hanya memiliki tenaga kerja mereka sendiri. Kelemahan utama kapitalisme menurut Marx adalah alienasi atau perasaan terasing dari diri sendiri, produk, sesama manusia, dan alam. Dalam sistem kapitalis, pekerja hanya dianggap sebagai faktor produksi dan tidak memiliki kontrol atas hasil kerjanya. Selain itu, kapitalisme juga cenderung menciptakan krisis ekonomi dan ketidakstabilan karena persaingan yang berlebihan dan spekulasi finansial. Marx mengkritik kapitalisme sebagai sistem yang memaksakan nilai-nilai pasar pada semua aspek kehidupan, bahkan pada hal-hal yang seharusnya tidak dapat diukur dengan uang, seperti sosial dan lingkungan hidup. Relevansi pemikiran Marx di masa kini yaitu masih sangat relevan, terutama dalam mengkritisi sistem kapitalis yang semakin merajalela. Konsep Marx tentang eksploitasi buruh dan kesenjangan sosial ekonomi masih terbukti terjadi hingga saat ini. Banyak negara yang menerapkan kebijakan sosialisme dan komunisme sebagai alternatif dari sistem kapitalis yang tidak adil. Contohnya adalah Tiongkok. Namun, perlu diingat bahwa penerapan konsep Marx tidak bisa dilakukan secara utuh tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan politik yang ada di suatu negara. Selain itu, ada berbagai kritik terhadap pemikiran Marx yang perlu dipertimbangkan dengan serius. Sekian dari saya. Terima kasih.